Shalom. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah masuk semester yang kedua tahun 2024. Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Berapa banyak yang masih merasakan kebaikan Tuhan sampai pagi ini? Lambaikan tanganmu, sorakan. Coba lihat kanan kirimu, semua bersuka cita, amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan. Sorakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan haleluya. Kita akan sama-sama berkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan POP. Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama,
Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripayah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita di mana kita berdiri masing-masing. Apapun keadaan kami pagi hari ini, Tuhan kami memutuskan datang ke tempat ini.
karena kami rindu kepadamu. Muralabatakana syandara labara labara. Terima kasih untuk semester yang pertama yang sudah kami lalui Tuhan. Hari ini minggu yang pertama kami memasuki semester yang kedua. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bahkan lebih dari semester yang pertama, Tuhan sertai kami dalam semester yang kedua ini Tuhan. Oralabara labara 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 labara. Syandara labara 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 labara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu pagi ini, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Dengan segenap hati kami bersyukur menyembahmu. Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shadalab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 
Yesus, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sangat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar di hadapan-Mu ya Tuhan, sadar bila ku ada
hanya karena anugerah. Ya Tuhan, karena kekuatanku, sebab ku tahu hidupku Kau ciptakanku dalam sebab ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku. Mari saudara sendiri angkat pujian dari Allah bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan, pujian dan kami bawa pagi ini Tuhan. Biar Kau berkenan atas hidup kami ya Aba. Hati segala yang terbaik kami bawa ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena terima kasih Tuhan ya Tuhan, karena kekuatanku, sebab ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga segenap hidupku persembahkan ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga ya Tuhan. Biar musik panjangkan pujian ini sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus,
sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorakan haleluya. Sampai selama-lamanya terpujilah kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom on fire. Cari 3 orang, katakan shalom on fire. On fire, on fire, on fire, on fire. Sorakan. Tuhan memberiku bagi sama-sama dan sukacita. Amin. Minyak yang baru. Yes. Amin. 3 raka sorakan. Boleh sama-sama tepuk tangan, katakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Lihat kanan kirimu, katakan inilah saat hari-hari ini. Amin. Kulihat penuaian terjadi. Yes, yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Yes, Lord. Katakan inilah saat. Amin. Kulihat penuaian terjadi. Sama-sama katakan mantap, berlimpah. Yes. Boleh sama-sama gandengan tangan, amin. Tuhan memberiku kegirangan, mantap, sampai ke belakang. Yes. Tuhan beri dan sukacita ya Tuhan. Sorakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Angkat suaramu. Oh, puji dan bergembira. Katakan inilah saat. Yes. Amin. Kulihat penuaian yang melanda seluruh bumi. 1, 2, 3, Tuhan memberi dan sukacita lalu sama-sama Tuhan memberiku haleluya. Sama saja Tuhan memberiku kegirangan ya Sukacita melimpah. ya Tuhan Yesus. Yes, yes. Sama-sama Tuhan.
tangan kirimu. Tetap on fire. Kita akan sama-sama berkatakan, DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lawat setiap kami sekali lagi Tuhan. Jumpai setiap kami. Bajak hati kami Tuhan. Sungguh kami rindu kepadamu. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ya Tuhan, sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sambil angkat tanganmu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selam. Sambil bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Pujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Allah. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah nama, terpujilah namamu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Abah. Inilah yang kami lakukan pada pagi hari ini di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau ya Abah.
Biarlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Abah, dan menjadi berkat bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat, pawayuan, pengurapan daripada Tuhan turun atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan saja mendengarkan firman-Mu, biarlah kami juga merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata bagi setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami ya Tuhan. Mengubahkan kami, membawa kami supaya kami semakin tetap cinta sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah pemberitaan firman hamba-Mu ya Abah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya yang ketiga ini pasti lebih kencang dari yang pertama dan kedua tadi. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk 2 kali khotbah pada hari ini Bapak Ibu. Khotbah saya 2 tema yang berbeda tetapi saling berkaitan, dan saya akan lanjutkan di ibadah yang kedua Bapak Ibu. Tapi dengan 2 tema yang berbeda, tapi sekali lagi ini saling berhubungan. Nah, di ibadah yang pertama ini Bapak Ibu, saya akan mengajak kepada kita untuk merenungkan tema ini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama kita ngomong yuk, 1, 2, 3. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berdasarkan konteks Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Ini ada 11 ayat Bapak Ibu, tetapi ini terlalu panjang untuk kita baca. Saya berharap Bapak Ibu setelah pulang atau nanti malam baca lagi ayatnya supaya lebih memahami apa yang saya khotbahkan pada hari ini. Tetapi survei mengatakan Bapak Ibu setelah pulang nggak bakalan dibaca juga. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, saya berharap Anda membacanya ya. Karena kita nggak baca semuanya. Oke, sekali lagi saya akan khotbah berdasarkan tema ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, berdasarkan konteks Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tolong jangan dibaca ya, nanti Anda nggak ngerti khotbah saya. Saya bilang kan bacanya di rumah, bukan di sini. Nanti Anda nggak memahami karena waktu Anda membaca saya ngomong Anda nggak ngerti gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau kita baca ini, perikop ini, maka buku-buku teologi, para teolog setuju bahwa ini disebut dengan The Great War. Peperangan besar, yaitu antara roh dengan kedagingan. Sekali lagi ya, ini adalah peperangan yang sangat besar, The Great War. Antara roh, spirit versus flesh, kedagingan. Ya, maka kalau kita baca nanti Galatia ini itu akan dituliskan, akan disampaikan bagaimana hidup menurut daging dan bagaimana menurut roh gitu ya. Kabar buruknya Bapak Ibu, wilayah perangnya atau medan perangnya itu ada di dalam diri kita. Dan ini peperangan ini akan terus berlanjut sampai nanti kita ada 2 kemungkinan, mati atau rapture. Sekali lagi, peperangan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan terus berlanjut sampai nanti kita mati atau rapture. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah peperangan yang sangat luar biasa. Dan kita pasti tahu siapa yang akan menang setelah nanti kita mati atau rapture. Ya. Bahkan salah seorang motivator Indonesia yang bernama Tung Desem, Bapak Ibu, orang Batak itu nggak bisa bilang Tung Desem. Oh itu bisa, contoh itu mah. Jadi biasanya Tung Desem katanya. Oke. Nah, perang paling besar dan abadi dalam kehidupan ini ialah perang melawan diri sendiri. Nah, sebenarnya dia ini mengutip Galatia itu sebenarnya. Tapi ya sudah. Dia berkata sekali lagi, perang paling besar dan abadi dalam kehidupan ini ialah perang melawan diri sendiri. Jadi di dalam diri kita ini Bapak Ibu ada roh dan ada kedagingan, dan ini terus berperang sampai nanti yang saya bilang tadi mati atau rapture. Bahkan seorang teolog Bapak Ibu dan penulis buku William Barclay mengatakan demikian.
ada semacam sifat jahat dalam diri kita masing-masing yang menyebabkan kita ingin melakukan apa yang terlarang. Dosen saya bilang begini, semua manusia itu punya sifat anjingnya masing-masing. Maksudnya sifat kasarnya masing-masing. Semua kita. Ya, jadi dalam diri kita ini ada semacam sifat jahat dalam diri kita masing-masing yang menyebabkan kita ingin melakukan apa yang terlarang. Tetapi ketika kita melakukan yang terlarang, terjadi peperangan. Tapi roh kita bilang nggak boleh. Daging kita bilang enak, begitu ya. Dan ini terus akan berperang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Beberapa berita viral hari ini Bapak Ibu. Ya setahun terakhir ini ya. Dan ini sangat menyedihkan. Siapa yang tahu ini Bapak Ibu kisahnya? Tahu ya? Tahu ya? Seorang poluan membakar suaminya yang tetap polisi juga, yang sama-sama polisi. Tahu ya? Boleh angguk ke kepala gitu. Tapi setengahnya nggak angguk kepala. Kalian ada handphone gak sih? Masa zaman gini nggak tahu ya? Tahu ya, jadi istrinya ini poluan. Ya seorang polisi ya. Dia membakar suaminya yang seorang polisi juga. Tahu ya? Tahu nggak berapa juta? Gara-gara berapa juta? Tahu nggak? Hah? Iya, 2 juta. Hanya 2 juta loh. Dia bakar suaminya. Tetapi kenapa dia bakar? Kenapa? Tahu nggak kenapa penyebabnya? Judi online. Selain itu kenapa? Hah? Si istrinya ini lagi sedang baru habis melahirkan baby blues. Jadi emosinya itu, apalagi wanita nih ya, emosinya yang sudah baby blues itu ya, anaknya pun bisa dipukul loh, walaupun bayi. Itu berapa bulan itu istri saya baby blues loh, saya yang jaga, saya yang gendong, saya yang kasih susu, nggak ASI nggak keluar, baby blues. Lihat nangis dia marah, waduh yaudah kamu kamar sebelah, aku di kamar ini sama anak, aku yang jaga. Besok mau khotbah nggak apa-apa gitu ya, kira-kira begitu. Itu istri saya dulu, anak pertama itu baby blues, jadi saya tahu emosinya itu nggak terkontrol gitu loh. Nah ini kalau ada yang baby blues harus dilayani loh, ini apalagi wanita-wanita muda ya, harus dilayani dengan baik, harus didampingi dengan baik. Kalau nggak emosinya itu loh, waduh, jangankan suaminya, presiden pun bisa dimarahin sama dia. Entah gimana lah caranya, pokoknya dimarahin semuanya. Ya kalau kita yang suami, yang emosinya juga, aduh apalagi orang Batak, maaf nih ya. Dia emosi, kita emosi, udah selesai sudah, kelar ini, udah. Ya satu orang harus mengalah, ada ini ya. Karena emosinya itu luar biasa dan dibakar hidup-hidup loh. Dibakar hidup-hidup hanya karena 2 juta loh. Tapi ini bukan soal uangnya, tapi ya kita mikir lah, masa ya gara-gara 2 juta. Kalau kita mikirnya, tapi pada saat itu kedagingannya dia itu muncul terlalu tinggi dan tidak mau tahu apa hukumannya setelah ini, bagaimana masalahnya setelah ini. Dia nggak tahu loh hukumannya itu karena emosinya dia tadi. Nah ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia pasti tahu kan ini kan suami gua nih, dia kan polisi. Nanti setelah ini kan ada hukumannya kalau gua bakar, dia nggak peduli itu. Nah ini peperangan besar dalam diri kita. Ini siapa yang tahu nih satu keluarga bunuh diri karena utang. Yang di Tangerang loh, yang di apartemen itu bunuh diri. Yang tahu angguk-angguk kepala. Ya setengahnya nggak tahu, ya ampun, ampuni mereka Tuhan. Satu keluarga bunuh diri, 4 orang. Ini di Tangerang loh ya, Jakarta ya, di perbatasan antara itu. Ya udah tahu lah ya di lantai berapa itu ya. Gue saya jelasin terlalu panjang nanti khotbah saya. Ini kan anaknya sudah remaja atau udah muda gitu loh, nggak mau bunuh diri sebenarnya. Tapi katanya mereka diikat. Diikat sama mamanya atau bapaknya. Jadi bunuh diri bareng. Dan ini Kristen. Bukan Kristen sih, Karisten. Iya mereka ini Kristen loh, yang tahu tentang Yesus loh. Tetapi mereka nggak mau tahu lagi tuh, mau Kristen mau apa kayak bunuh diri, karena apa? Utang. Dan bisa-bisanya nih orang GBI ini, daripada gereja lain yang saya bilang bahaya, ini GBI. Bukan mereka maksudnya, pokoknya ini GBI, ada orang GBI begitulah ya, orang gereja gitu ya. Orang Kristen lah begitu. Nah orang Kristen bisa-bisanya berdua begini, Tuhan. Utangku banyak Tuhan, bayar Tuhan dalam nama Yesus. Kau utang kenapa Tuhan Yesus yang kau suruh bayar?
Tuhan dompetku kosong Tuhan, isi Tuhan. Kerja kau yang bagus. Aku jadi marah-marah ini. Bapak Ibu, sorry ini to say. Sorry saya ngomong ini ya. Saya sedang melayani juga banyak yang punya hutang, apalagi maaf nih, saya akan ngomong ini online gitu ya. Kalau kau nggak bisa bayar, jangan utang. Ya, gue butuh. Kamu pikir bisa bayar atau enggak? Jangan tiba-tiba nggak bisa bayar, kau enak aja minjem. Cuman KTP, cuman ini dapat cair begitu. Utang kau bayar itu sulit. Sulit. Utangnya 10 juta bisa itu jadi 100 juta. Ya gimana caranya? Ya amit-amit lah saya itu. Tapi saya sudah sampaikan ini kepada saudara sekalian. Ketika Anda punya utang, ya harus bertanggung jawab bisa bayar atau enggak. Sampai hari ini pun saya punya utang loh. Saya motor baru, utang juga itu tiap bulan bayar. Semua punya utang, saya punya utang, kartu kredit saya pun masih utang gitu loh. Tetapi bertanggung jawab untuk bayar. Jangan sampai gak bisa bayar, kamu bunuh diri, neraka loh Bapak Ibu. Neraka loh. Walaupun kau Kristen, walaupun kau pelayanan. Tapi kau harus manage dirimu. Wih suami gua itu kerjanya, gajinya mah pas-pasan. Itu cukup untuk Anda diberkati. Cuman masalahnya tiap hari kau makan yang enak enggak? Makan sedikit, bersungut-sungut. Maunya makan yang enak, beli tiap hari. Tiba-tiba miskin kau, jangan kau salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Kamu yang konsumtif, hedon. Harus bisa kontrol. Ini lo bunuh diri lo ini Kristen, gak mau tahu itu. Padahal kan dia dari apartemennya berarti orang kaya loh. Bisa. Jadi yang miskin maaf nih ya. Saya bilang bapak saya, kita mah miskin pak. Gak bisa saya kuliah, begitu dulu. Marah dia. Enggak miskin, diberkati Tuhan. Gitu dia. Itu prinsipnya dia itu luar biasa dia. Udah meninggal dia biarin aja. Sungguh terlalu itu bapak saya. Rupanya tanahnya dia banyak di Samosir. Diam-diam dia. Harta kita itu cuma Tuhan, kata dia. Padahal di Samosir itu opung saya yang punya tanah itu hampir banyak itu semua. Rupanya bapak muda saya jualin semuanya itu untuk demi rokok, demi tuak. Tanahnya jadi habis. Oke, kenapa jadi ke situ ya? Ini kedagingan ini, kedagingan. Satu keluarga meninggal hanya gara-gara utang lo Bapak Ibu. Ini hati-hati harus kontrol loh. Ya semua kita punya pengen yang enak mungkin. Pengen pakaian yang enak. Enggak, tapi kamu harus kontrol. Bisa enggak? Kalau enggak bisa enggak usah. Enggak mati kok kau gara-gara beli pakaian yang 20 ribu, 30 ribu. Kalau orang Batak sana, kalau di kampung kami dibilang monja. Entah apa ini monja ini, pokoknya suka barang-barang monja gitu. Saya juga suka loh, soalnya bagus. Murah lagi. Apa ini monja ya? Apa monja kau tahu enggak? Apa itu? Second gitu loh, dari luar negeri. Yang bermerek. Oke, nah ini kan kedagingan kita, pengen yang enak-enak, yang bagus-bagus. Tapi enggak, kita harus bisa kontrol loh Bapak Ibu. Nah ini Tangerang nih, ada yang tahu? Viral penjaga toko baju di Tangerang tewas ditusuk wanita usai tegur masuk toko pakai sendal. Ini tahu? Ngangguk-ngangguk kepala. Oh ada yang tahu, jadi saya nggak cerita bohong. Ini berita viral, jadi ada cewek nih yang umur 40-an mau beli baju di sebuah toko. Lagi dipel katanya, jadi buka sendal, nggak ditegur nggak mau gitu loh. Kemudian dia ini lagi keluar terus masuk lagi si ibu yang punya toko umur 50-an. Di media nggak bilang, tapi polisi ngomong di apa namanya di radio, dibilang si cewek yang punya toko cuma bilang begini, maaf ya, tai lu gitu. Nah emosi si cewek ini yang umur 40-an ini, dia pergi ke mobilnya, dibawa pedang, ditusuk itu si penjaga toko. Hanya ngomong gitu doang loh. Nggak terkontrol lagi itu. Nah diantara kita, kan harusnya kita mulai mikir, nanti kalau gue tusuk dia kan, gue kena penjara seumur hidup, ini harusnya kan begitu. Nggak kepikiran lagi, ini peperangan besar loh Bapak Ibu. Terakhir, berita viral. Siapa yang pernah tahu ini beritanya, ex pendeta muda yang bunuh temannya? Tahu? Yang tahu anggukan kepala? Cuman sedikit, oh ampuni dia.
Masa nggak tahu sih beritanya ini ya? Ini saya tutup namanya ya karena ini orang Batak. Sungguh terlalu ini orang Batak. Ya begitulah kalau orang Batak nggak jinak ya, kalau udah jinak kan udah gitu. Nah, ini adik kelas saya loh di Petamburan. Tapi dia kelas malam. Nah, pernah jadi viral karena dia pendeta GBI. Enggak, dulu pernah, tapi setelah itu keluar. Dan di GBI datanya dia nggak ada. Iya, dulu dia pendeta GBI. Salah satu pendeta di GBI, salah satu gereja besar gitu ya. Jadi pendeta di sana. Gitulah seperti kami loh, bukan gembala dia tapi pendeta, ini kan ada pendeta nih gitu ya. Ya artinya dia pendeta di salah satu gereja GBI, tapi setelah itu datanya enggak ada. Jadi GBI sudah mengeluarkan surat kepada kepolisian bahwa dia bukanlah pejabat di GBI. Yang dibunuh ini pemain tamborin. Gitu loh ya. Nah ini nggak tahu kenapa. Nah kemudian teman saya pergi ke penjara. Saya korek-korek, pengen tahu juga ya, kepo. Biasa Indonesia kan kepo. Keponya Indonesia itu nomor 2 di dunia loh. Padahal bukan pengen bantu, hanya kepo doang. Ya kenapa masalahmu? Ya begini. Dia kepo doang dia itu, nggak usah ceritain, sama Tuhan saja udah. Gitu loh ya, lain sama pendeta gitu lah ya. Kalau pendeta mau nggak mau kita ini. Nah gini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pendeta loh bisa membunuh. Begini bukan hanya dibunuh loh, dimutilasi loh ini. Jadi yang biru ini potongan-potongan daging wanita itu. Nah sampai sekarang saya udah korek sama teman saya, kenapa? Apa karena selingkuh, apa karena utang, atau karena apa? Saya nggak tahu sampai hari ini. Dan saya juga nggak mau tahu lagi, memang siapa dia, biarin aja lah. Daripada saya kepo, gitu loh ya. Nah semua akhirnya dijual, semua benda-benda yang di rumahnya dijual supaya untuk membantu. Dan istrinya ini kasihan sekali, anaknya masih kecil. Dan ini pendeta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semuanya di sini sedang berperang antara kedagingan dan roh. Dia sudah pendeta, dia udah khotbah pasti gitu loh. Bunuh orang dan dimutilasi. Waduh, ini kan miris. Kalau didengar jemaat kan ya sudah bagaimana? Kan jemaat apalagi di kampung itu kan jemaat itu menganggap bahwa pendeta itu adalah nomor 2 loh di dunia. Apalagi di Manado, Papua gitu. Itu tanda kutip sama pendeta mereka hormat sekali gitu loh. Nah ini kedagingan kita sedang kita berperang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan ini kita harus keluar jadi pemenang. Dalam peperangan yang besar ini siapapun bisa menimpa kita. Karena tadi William Barclay mengatakan semua kita punya sifat jahatnya masing-masing. Walaupun saya pendeta, saya punya sifat jahatnya loh. Saya punya sifat jahatnya. Tapi saya harus kontrol sifat jahat ini dengan baik. Saya harus menang, bisa melakukan apa yang dipimpin oleh roh. Supaya saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau saya dipimpin oleh kedagingan, ini tadi nih yang viral ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah yang ada hari ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau Anda tadi nonton bola jam 11 malam itu Inggris lawan Swiss, jam 2 pagi Belanda lawan Turki, dan jam 8 ini sekarang nanti Brasil lawan Uruguay. Anda tiba-tiba, oh ya gue lupa, keluar dari tempat ini nonton bola. Kedagingan kau! Jemaat Tuhan, pengerja tolong tutup. Jangan sampai dia keluar tiba-tiba ada Brasil lawan Uruguay ini hari ini jam 8. Udah lewat setengah jam. Dan bisa-bisanya nih orang GB nonton bola jam 11 sampai jam 1. Lanjut jam 2 Belanda lawan Turki. Belanda menang 2-1 begitu ya. Setan. Gitu. Saya nggak nonton. Saya tahu saya mau khotbah, saya nggak nonton. Dan tiba-tiba kau ikut judi online. Udah matilah kau binasa. Nah ini ada orang ini begitu-begitu ya. Nah tiba-tiba dia nonton jam 11, jam 1, jam 2 sampai jam 4. Tiba-tiba mau ibadah ngantuk gitu ya. Dan bisa-bisanya dia berdoa, segala roh ngantuk kami patahkan dalam nama Yesus. Nggak bisa itu dipatahkan. Kau yang begadang. Terlalu rohani segala. Patahkan segala. Enggak, kalau kau nggak begadang baru bisa. Itu jasmania ngantuk itu. Kalau kau nggak bisa ngantuk ya bahaya juga. Tetapi ngantuk karena apa? Kalau kau nonton bola dan kau ngantuk di gereja. Dan itu enak sekali. Untung pendetanya marah-marah begini. Tiba-tiba dia mau tidur. Tiba-tiba. Gitu.
Kalau coba khotbahnya slow-slow, wah makin enak itu tidur. Makin enak. Untung dia teriak-teriak begini, mau tidur pun susah ya. Kasihan deh loh. Anda tahu Euro ini semifinal Bapak Ibu? Mau tahu juaranya siapa? Emang kok kira aku dukun apa sampai tahu yang juara? Tapi yang pasti salah satu dari 4 itu. Gitu ya. Kenapa jadi bola ini ya? Enggak, ini kedagingan. Bukan kedagingan nonton bola boleh. Saya suka bola gitu loh. Ya yang tadi kedagingan ini tadi gara-gara nonton bola orang bisa jadi nggak ibadah. Ini peperangan. Gara-gara bola ikut main judi online. Ini kedagingan. Kalau menang dia tiba-tiba puji Tuhan. Iya ampun. Puji Tuhan dia menang. Tiba-tiba dikasih lagi perpuluhan. Ya ampuni dia Tuhan Yesus. Saya bilang, kalau Pak Roy terima enggak? Saya terima kalau saya enggak tahu. Oh enggak ke gereja maksudnya. Iya. Ya ini harus kita berperang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Galatia 5 ayat 24 sampai 25 yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi ya, lihat bahasanya ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah, kita semua di sini menjadi milik Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, kita semua di sini milik Kristus Yesus. Kita yang milik Yesus Kristus ini harus bisa menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu harus disalibkan. Memang ini sulit, sekali lagi pendeta pun saya pun bisa menimpa ini. Apakah saya berantem tiap hari di rumah? Ya berantem juga loh. Apalagi saya Batak, dia Cina Jawa lagi. Berantem juga. Tetapi harus bisa dikontrol dengan baik. Gitu loh. Kita ini harus bisa menyalipkan kedagingan ini dengan segala hawa nafsunya. Tadi yang contoh-contoh yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi marilah hidup kita ini mau dipimpin oleh roh. Katakan dipimpin oleh roh. Iya, kita harus mau dipimpin oleh roh Bapak Ibu. Nah kalau kita baca Galatia pasal 5 ini Bapak Ibu, perbuatan daging itu apa? Banyak sekali ya dan sebagainya. Begitu nanti baca di rumah. Perbuatan roh apa? Atau buah roh apa? Kasih sukacita dan selanjutnya. Gitu ya. Ya. Nah jadi perbuatan daging apa? Perbuatan roh apa? Inilah peperangan besar itu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan daging, kalau kita hidup dipimpin oleh kedagingan, maka ini akan menghasilkan buah kedagingan. Kalau kemudian ketika kita menghasilkan buah kedagingan, yang dihasilkan adalah kehancuran atau kebinasaan hidup. Sekali lagi, ketika kita dipimpin oleh kedagingan kita, maka ini akan menghasilkan buah kedagingan. Dan buah kedagingan ini akan menghasilkan kehancuran atau kebinasaan hidup. Sebaliknya, ketika kita mau dipimpin oleh roh, maka ini akan menghasilkan buah roh yang adalah karakter Yesus itu sendiri. Dan ketika kita menghasilkan buah roh, maka ini akan menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi. Ketika kita mau dipimpin oleh roh, maka ini akan menghasilkan buah roh dan hidup kita, hidup yang sama seperti Kristus, atau saya lebih suka menggunakan hidup kita mau dipimpin oleh roh, maka kita menghasilkan atau melakukan apa yang diinginkan oleh roh untuk kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin ada yang mengatakan begini, waduh dia nonton bola tadi tuh, akhirnya karena ngantuk dia ibadah jam 10. Rupanya karena dia lapar, dia makan akhirnya nggak jadi ibadah. Oh masih ada jam 5, jam 7 di sini ya? Oh iya, di tempat-tempat lain jam 5, ya jam 7, nanti malam aja lah. Ibadah masih ada malam. Malam temannya ngajak makan, yuk makan yuk, nggak jadi dia ibadah. Dan itu nggak terjadi apa-apa. Kalau kita anda nih nggak ibadah, sepertinya nggak terjadi apa-apa. Tapi ini hati-hati menjadi satu kebiasaan. Kalau kebiasaanmu itu akan menghasilkan karakter.
Akhirnya nggak ibadah ya nggak masalah. Apalagi punya sifat begini. Aduh, ibadah itu malas lah ya. Kenapa? Bawa persembahan. Aduh, persembahannya lumayan lah. Harusnya makan mie gomak bisa itu. Aduh. Ya ampun dia Tuhan Yesus. Tuhan nggak butuh duitmu loh. Kau datang nggak? Oh, kalau nggak ada duitmu ya jangan persembahan. Kalau memang nggak ada. Tapi kalau ada duitmu, kau nggak persembahan, kau nggak pelit, tapi kikir. Kikir itu masuk neraka. Apalagi di kampung kami. Ini di kampung kami loh. Di kampung kami, bukan di kampung Bapak Ibu pokoknya. Iya, bisa-bisanya rokoknya 100.000 seminggu, ya persembahan 2.000. Tuhan berkatilah aku itu, nggak mungkin lah ya. Gitu loh. Katanya nggak ada duit, untuk rokok ada duitnya. Kok bisa gitu loh? Ini kedagingan ini loh. Bisa-bisa loh, kalau nggak merokok aku lidah ini loh, nggak manis. Katanya begitu. Ya terserah kau lah. Pokoknya kau ngerti. Hidup yang dipimpin oleh roh sama hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Makanya Paulus juga mengatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi marilah kita mau dipimpin oleh roh. Karena sekali lagi ketika kita mau dipimpin oleh roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dari kitab yang berbeda, Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tutup khotbah saya di sini Bapak Ibu. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya minta kunci E. Saya tidak tahu sedang apa yang pergumulan Anda hari ini. Nah ini yang saya takutkan dalam kehidupan kekristenan sekalipun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita enggak rentan yang namanya dengan emosi, dengan keinginan-keinginan daging yang lainnya. Saya enggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kan setiap kita pergumulannya beda-beda. Masalahnya kita beda-beda. Gitu loh ya. Tetapi hati-hatilah dalam kehidupan kita ini, kita sedang terus berperang. Kita sedang terus berperang. Dan kita harus percaya di dalam peperangan ini Tuhan pasti berikan kita kemenangan. Pasti berikan kemenangan. Tetapi dengar baik-baik, dalam peperangan kita ini kita terus berjuang. Jangan sampai terjadi seperti yang contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Dan ini banyak hal ya, tapi paling tidak saya banyak sekali kasih contoh kepada kita saudara sekalian. Ya omongan kita harus tahu omongan kita ini benar atau enggak. Omongan kita ini berkenan sama Tuhan atau enggak. Roh yang ada dalam diri kita pasti akan menuntun kita untuk ngomong dengan baik. Tetapi kalau kita dalam kedagingan daging kita, kalau kita ingin daging ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengeluarkan omongan-omongan yang gak benar. Omongan-omongan yang jahat. Maaf nih, anjing, tai, babi, goblok, bego begitu. Nah kita akan tahu kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tahu, oh ini perkataan-perkataan yang gak benar. Perkataan-perkataan yang salah. Kita pasti dituntun kalau kita mau dipimpin oleh roh. Dan doa saya ketika engkau keluar dari tempat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah hidup kita mau dipimpin oleh roh. Roh itu akan menuntun hidup kita untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaan kita. Roh itu akan menuntun kepada kita untuk melakukan apa yang berkenan sama Tuhan atau tidak. Dan doa saya, tidak ada seorang pun di antara kita Bapak Ibu dikasih Tuhan yang melakukan keinginan-keinginan daging yang akhirnya merusak hidup kita. Saya melayani seorang keluarga, telat dia ngomongnya. Karena dia nggak mau ini adalah aib keluarganya dia. Istrinya utang online, kemudian suaminya udah bayar, ini istrinya nggak ngomong ya. Istrinya nggak ngomong, akhirnya udah puluhan juta. Singkat cerita akhirnya suaminya tahu. Dan belum setahun loh saya baptis di tempat ini loh. Saya pinjem GB3 Raksa.
untuk baptis mereka. Belum setahun, anaknya masih umur 4-5 tahun. Nah akhirnya si suaminya bayar utang beberapa online itu, tapi masih ada puluhan juta lagi. Kemudian istrinya kerja katanya secara online, pengen kerja membantu, kecantol sama cowok lain. Kemudian si abangnya si si bapak ini, abangnya bilang, udah ceraikan aja lah, istri gak bener itu gitu. Akhirnya cerai merekanya. Setelah cerai baru ngomong ke saya, Pak ini saya sedih banget. Baru dibaptis, keluarga muda. Nah, ini itu bagi dia, utangnya, itu pergumulannya dia. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Saya nggak tahu. Sebelum terlambat nih Bapak Ibu, ini ada gembala saudara sekalian. Ada Pak Sulis, ada rekan-rekan hamba Tuhan di sini ingin membantu. Bukan membantu kasih utang, bukan. Atau kasih pinjam, enggak. Enggak, tapi kita harus kontrol hidup kita. Kontrol loh Bapak Ibu. Ini terjadi loh ini pada masa sekarang ini. Seolah-olah kita dimudahkan, tapi ini merusak hidup kita. Merusak. Dan ini hati-hati. Jangan sampai nanti di kemudian hari kau menyesal. Nah ini amit-amit nih, itu Kristen bunuh diri hanya karena utang. Itu Kristen. Saya nggak tahu masalah Anda apa, tetapi marilah kita hidup dipimpin oleh Roh. Mungkin sulit sekali Bapak Ibu, saya pun mengalami sulit. Tapi itulah perjuangan hidup kita, apakah kita tetap setia sama Tuhan. Tapi ketika kita mau dipimpin oleh Roh, percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam naungan Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Engkau gumulkan hari ini. Tetapi dua hal ini, perbuatan daging dan perbuatan roh ini akan terus ada dalam hidup kita. Dan kita terus berperang. Mana hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, mana hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Saya tidak tahu masalah Anda hari ini apa. Tetapi ketika Anda mau dipimpin oleh Roh, Roh itu akan memimpin saudara, memberikan hikmat kepada saudara untuk menyelesaikan atau mengatasi setiap masalah yang sedang kau alami hari ini. Pergumulan-pergumulan berat yang kau alami hari ini Tuhan tahu.
Hanya saja kau mengandalkan manusia atau mengandalkan keinginanmu atau mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau mau mengandalkan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Maulah dipimpin oleh Roh. Saya juga mengalami masalah yang berat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan aku. Kita harus berdoa, ambil alih hidupku Tuhan. Ambil alih hidupku supaya hidup kita tetap berkenan sama Tuhan. Amin. Engkau keluar dari tempat ini, masalahmu tetap ada. Pergumulanmu tetap ada. Tetapi kau harus berubah. Kau harus tahu bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Kau harus tahu Tuhan pasti memberkati hidupmu. Kau harus tahu engkau keluar dari jadi pemenang dari setiap masalah itu. Iya, engkau pasti keluar dari pemenang. Yes Lord. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita arahkan tangan kita berkati hambanya yang sudah memberkati kita pagi ini. Bersama dengan umatmu, para hamba-hambamu, kami lepaskan berkat yang terbaik untuk hambamu Bapak Pendeta Roy Ebenezer ya Tuhan. Ora labata kana syandara laba-laba. Segala hal yang baik Tuhan tambahkan dalam kehidupan hambamu. Bersama dengan istri dan kedua anak yang ada. Kami berdoa sekeluarga sehat, kuat, panjang umur, penuh urapan Tuhan. Kau yang menjauh setiap kerinduan hatinya, bahkan pergumulannya kami percaya lebih dari apa yang hambamu doakan. Kau sanggup memberikan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat kehidupannya. Kemanapun hambamu kau utus untuk melayani. Di situ ada mukjizat dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hambamu yang menyampaikan, kami yang mendengar sama-sama diberkati. Kami kembalikan segala kehormatan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama sekali katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 7 Juli 2024. Hai parents, yuk ajak anak-anak kita dalam Healing Movement Camp Kids. Sabtu 13 Juli 2024 pukul 9 pagi hingga 3 sore. Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 Juni hingga 9 Juli 2024. Acara ini terbuka bagi anak-anak kelas 2 hingga 6 SD. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kak Trista di 0857 7239 4689. Telah dibuka kelas online kehidupan orientasi melayani atau KOM 100 dan 200 dimulai pada tanggal 22 Juli dan 23 Juli. Kelas KOM 100 wajib bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Daftarkan diri saudara pada link yang tertera pada layar. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8288 0492. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati dalam ibadah pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakkan haleluya. Katakan kanan kirinya, aku diberkati hari ini. Ya, atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Roy Ebenezer Nainggolan. Jadi kalau yang belum tahu marganya Nainggolan. Atas pelayanan firman yang dibagikan pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus juga memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan? Kalau yang baru, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak di tempat ini.
Ya, di tempat kami ada 3 kali ibadah, jam 7.30, jam 9.30 dan jam 19, jam 7 malam. Ya. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Gembala kita hari ini melayani di GBI Nelayan. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat di GBI Nelayan. Ada beberapa juga pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa dilakukan pada hari Rabu 10 Juli jam 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini atau bisa join via Zoom. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa Sabtu 13 Juli 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Berapa banyak anak-anak muda di tempat ini, bisa lambaikan tangan, sorakan. Oh, masih 20 orang. Biasanya bisa 60 ya Bang Erik ya. Biarlah anak-anak muda bangkit hari-hari ini, amin. Mana suara anak-anak muda, suaranya? Berikutnya ibadah minggu depan, 14 Juli 2024. Ibadah pertama dan ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Ibadah yang kedua jam 9.30 akan dilayani oleh Gembala Rayon kita, Ketua Rayon 3 kita, Pak Peter Faraknimela. Yang keempat, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum. Kemudian untuk persiapan Natal kita juga mulai persembahan di semester yang kedua ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini, mari kita memberi dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di ibadah kami yang pertama ini ya Tuhan. Kau hadir di tempat ini, bahkan Kau sedang memulihkan setiap kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bukan sekedar mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan di waktu yang indah, Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami buat menabur ya Tuhan. Untuk persembahan umum, persembahan Natal kami di Desember nanti. Bahkan untuk umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Sebagai bentuk ketaatan setiap kami, bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga kami tahu ya Tuhan, hari-hari ke depan hanya Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi. Sama-sama katakan, I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
dan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita dalam permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya prajurit Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.